Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan diskusi online dalam keadaan saat ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjangkan waktu, di sini saya Saprudin sebagai moderator. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil dari makalah kami, yang mana makalah kami terdiri dari 4 pokok pembahasan, dan yang akan dijelaskan yang pertama itu mengenai ikhwal pembelajaran BIPA yang akan dijelaskan oleh Irul Nisa. Kepada Irul Nisa dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ihwal pembelajaran BIPA. Yang pertama ada pemahaman terkait materi ihwal kebipaan, yaitu secara keseluruhan dapat dikatakan dari 12 partisipan yang mengisi angket yang sudah diberikan terdapat 6 partisipan yang merasa sangat paham terkait ihwal kebipaan. Selain itu, sebanyak 6 partisipan lagi hanya mengatakan paham saja dari materi yang telah disampaikan. Melihat respon partisipan ini, dapat dikatakan bahwa pemateri yang diberikan pada awal mengabdi ini sudah sesuai dengan tujuan yang ingin, sehingga respon partisipan sangat perlu diketahui untuk menjadi tujuan yang ingin. Sehingga respon partisipan sangat perlu diketahui untuk menjadi alat evaluasi pemateri dan kegiatan selanjutnya. Pemberi materi terkait kompetisi kebahasaan BIPA pada partisipan yang terkait untuk mengajarkan bahasa Indonesia bagi penutur asing sangat penting untuk dilakukan, karena mengingat ini merupakan materi yang sangat penting dalam keterampilan pembelajaran BIPA. Nah, yang kedua itu ada pemahaman terkait materi SBM BIPA, yaitu dapat dikatakan dari 12 partisipan yang mengisi angket yang sudah diberikan, terdapat 8 partisipan yang merasa sangat paham terkait materi SBM BIPA. Selain itu, sebanyak 4 partisipan lagi hanya mengatakan paham saja dari materi yang telah disampaikan. Melihat respon partisipan ini, dapat dikatakan bahwa pemateri yang diberi pada sesi kedua pengabdian ini sudah sesuai dengan tujuan yang telah ingin dicapai. Partisipan tergolong sangat paham terkait materi yang telah diberikan. Nah, yang ketiga itu pemahaman terkait materi kompetisi sastra dan budaya untuk BIPA. Materi terkait materi kompetisi sastra dan budaya untuk BIPA ini salah satu materi yang sangat menarik. Hal ini disebabkan dalam pembelajaran BIPA, seorang pendidik tidak hanya bisa mengajarkan ihwal kebahasaan BIPA, tetapi dapat juga mengajarkan sastra dan kebudayaan uang dan ada di Indonesia. Secara keseluruhan dapat dikatakan 12 partisipan ini mengisikan angket yang sudah diberikan. Terdapat partisipasi merespon sangat paham terkait kompetisi sastra dan budaya untuk BIPA. Selain itu, sebanyak 5 partisipan lagi hanya mengatakan paham saja dari materi yang telah diberikan. Sudah, Bang Udin. Baiklah, terima kasih kepada Irul Nisa yang telah menjelaskan hasil dari makalah kami itu mengenai pokok pembahasan ikhwal pembelajaran BIPA. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Laila Fitriah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pengajaran BIPA. Pelajar BIPA adalah pelajar asing yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya berbeda dengan budaya bahasa yang dipelajarinya. Perbedaan bahasa dan budaya tersebut memiliki konsekuensi pada pemilihan materi bahasa Indonesia yang akan diajarkan kepada mereka karena memperoleh bahasa kedua, termasuk bahasa Indonesia untuk penutur asing, dipengaruhi secara kuat oleh bahasa pertama. Lebih lanjut, Lee mengatakan bahwa satu-satunya penyebab kesulitan dan kesalahan dalam belajar bahasa kedua atau bahasa asing adalah pengaruh bahasa pertama pelajar, menurut Suyitno 2007. Tingkat kemampuan pelajar BIPA berbeda-beda, mulai pelajaran dengan tingkat pemula hingga dengan pelajar tingkat lanjut. Berdasarkan tingkatan kemampuan pelajaran BIPA tersebut, muncul berbagai
macam materi BIPA. Pada materi tersebut tercatat beberapa penulis buku, baik penulis asing maupun penulis Indonesia, yang menulis bahasa Indonesia untuk penutur asing. Tujuan yang hendak dicapai mereka, capailah ia mempermudah pelajar menguasai bahasa Indonesia. Walaupun demikian, terdapat banyak variasi yang dikemukakan baik dalam hal pendekatan, teknik pengajaran, bahan ajar maupun urutannya. Masing-masing penyusunan buku teks tersebut berasumsi bahwa buku yang disusunnya yang paling efisien dan efektif untuk pelajaran bahasa Indonesia. Imam 2010. Pelajar BIPA pada umumnya adalah orang dewasa. Yang dimaksud dengan orang dewasa di sini adalah mereka yang berusia 17 tahun ke atas. Oleh karena itu, menurut Sugiono menjelaskan bahwa ada beberapa sifat yang harus diperhatikan dalam pemilihan materi BIPA. Yang pertama itu, orang dewasa sudah memiliki cukup banyak pengetahuan dan wawasan, sehingga kebutuhan mereka juga kebutuhan orang dewasa, bukan lagi kebutuhan anak-anak. Oleh karena itu, topik aktual yang ingin mereka pelajari adalah topik umum seperti misalnya masalah lingkungan, hubungan antar manusia, peristiwa dunia, dan sebagainya. Yang kedua, bahwa orang asing atau orang barat suka mendeskripsikan diri mereka, mempresentasikan sesuatu, mengemukakan pendapat, sehingga tugas di luar kelas atau membuat proyek sederhana akan sangat menarik. Terakhir, untuk mengakomodasi minat dan kebutuhan yang mungkin berbeda dari yang satu dengan yang lain, perlu disiapkan materi yang bervariasi. Gambaran tentang wujud BIPA dapat ditinjau dari segi tujuan belajar BIPA. Tujuan pembelajaran BIPA memiliki kaitan yang erat dengan masalah pemenuhan kebutuhan. Sejalan dengan masalah ini, Meek dan Montfort atau Sofyan 1983 menjelaskan bahwa ada 3 kebutuhan yang mendorong orang belajar bahasa, yakni yang pertama, kebutuhan akan pekerjaan, kebutuhan program latihan kejuruan, dan kebutuhan untuk belajar. Sesuai dengan pendapat itu. Hood 1995 menyatakan bahwa program BIPA bertujuan untuk yang pertama, mengikuti kuliah di perguruan tinggi Indonesia. Yang kedua, membaca buku dan surat kabar guna keperluan penelitian. Dan yang ketiga itu, berkomunikasi secara lisan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Ketiga tujuan itu masing-masing masih dapat diperluas lagi menjadi beberapa tujuan khusus. Misalnya, untuk mengikuti kuliah di perguruan tinggi di Indonesia, memerlukan pengetahuan bahasa Indonesia sesuai dengan bidang ilmu yang diikuti. Begitu pula untuk keperluan penelitian tergantung dari bidang apa yang akan diteliti. Untuk belajar bahasa Indonesia lisan guna keperluan komunikasi dengan penduduk diperlukan pula pengkhususan, misalnya komunikasi formal atau informal. Udah, Din. Baiklah, terima kasih kepada Laila Fitriah yang telah menjelaskan materi mengenai perkembangan pembelajaran BIPA. Baiklah, selanjutnya yang akan saya sendiri yang menjelaskannya mengenai peluang BIPA. Menurut Rafiq, 2014 mengungkapkan terkait dengan pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA di luar negeri. Peluang bahasa Indonesia untuk dikembangkan menjadi bahasa internasional paling tidak di Asia dan Asia Tenggara memang terbuka lebar. Jadi, bahasa Indonesia telah diajarkan di beberapa universitas di luar negeri. Contohnya, seperti di Rusia, Jepang, Amerika, Australia, Cina, Jerman, dan lain-lain. Sementara itu, menurut Sugihartono, pengajaran BIPA telah tersebar di seluruh benua dengan 179 lembaga penyelenggara. Lembaga-lembaga tersebut misalnya perguruan tinggi, KBRI, pusat-pusat kebudayaan, sekolah Indonesia di luar negeri, dan lembaga-lembaga kursus lainnya. Menurut Andayani, menambahkan pula bahwa dalam
salah satu presentasi sidang pleno kongres tentang bahasa Indonesia yang diungkapkan bahwa saat ini ada 45 negara yang ada mengajarkan bahasa Indonesia. Nah, jadi peluang kita ini sangat bagus sebagai kita yang minat, apalagi mengenai mata kuliah pembelajaran BIPA. Karena apa? Karena kalau kita mengajarkan di luar negeri, itu peluangnya sangat besar. Karena orang di sana lebih membutuhkan kita. Dan mereka sanggup membayar seberapapun itu. Contohnya di Australia, bahasa Indonesia menjadi bahasa terpopuler. Malah menjadi bahasa yang terpopuler nomor 4. Terdapat pula sebanyak 500 sekolah yang mengajarkan bahasa Indonesia. Dan tidak kalah mengejutkan lagi, anak-anak SD kelas 6 dasar sudah mampu berbahasa Indonesia. Contohnya di Australia, lihatlah bahwa mereka sangat kagum dengan bahasa Indonesia. Jadi kita sebagai guru yang memiliki kemampuan dalam pengajaran BIPA itu sangat berpeluang untuk mengajarkan BIPA di luar negeri atau di dalam negeri. Oleh karena itu, fakta tersebut tentunya dapat membantu upaya internasionalisasi universitas-universitas di Indonesia. Melihat terdapatnya banyak warga asing yang ingin belajar bahasa Indonesia di dalam negeri dan di luar negeri, tentunya dapat mempercepat proses internasionalisasi tersebut. Jadi peluang pengajaran BIPA bagi pembelajar awal atau pembelajar anak kecil sangat bisa dilakukan dan atau dapat dilanjutkan. Siswa walau terpencar dan jumlahnya sedikit, guru, buku, sumber belajar dan sarana semua tersedia. Baiklah, itu tentang peluang BIPA. Nah, selanjutnya akan menjelaskan tentang tantangan pengajaran BIPA. Nah, yang akan dijelaskan oleh Dion Anugrah. Kepada Dion dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan tantangan pembelajaran BIPA. Hal menarik dalam pembelajaran BIPA yang berbuat muatan nilai karakter propetik adalah benturan latar budaya berbeda para pembelajarnya. Nah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Alice bahwa pelajar bahasa kedua mempunyai sikap yang beda terhadap bahasa kedua atau bahasa yang diajari. Penutur bahasa kedua atau kultur budaya bahasa kedua ini, nilai sosial dalam mempelajari bahasa kedua, pemakai bahasa kedua, dan dirinya sendiri sebagai anggota budayanya sendiri. Nah, mengakui bahwa adanya pelibatan linguistik, psikologi, dan konteks sosial dalam pembelajaran bahasa asing. Hal ini menunjukkan bahwa pertemuan budaya terjadi dalam kelas BIPA. Muatan nilai karakter propetik dapat dipandang sebagai bagian pertemuan budaya tersebut pula. Beberapa tantangan kental mewarnai kelas BIPA dalam kaitannya dan adanya muatan nilai karakter propetik dalam pembelajaran BIPA ini. Salah satu yang nampak jelas adalah pada topik nilai yang berkaitan dengan transendensi. Pembelajaran BIPA berasal dari berbagai bangsa dengan latar agama yang berbeda. Sebagian dari mereka juga tidak mengenal agama. Kepercayaan pada Tuhan dan kekuatan supranatural bagi sebagian pembelajar BIPA adalah hal yang tidak biasa. Sebagian dari mereka juga tidak mempercayai hal gaib. Pengenalan ini propetik dalam kelas multikultural menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pengajar dalam kelas BIPA Kusmiatum 2018. Pengajaran dalam BIPA, tantangan lain yang dihadapi pengajar BIPA adalah pada realisasi pembelajarannya. Pembelajar BIPA itu cenderung bersikap kritis dan menuntut siswa penjelasan yang realistis dan konkret. Ajaran nilai karakter propetik menjadi bumerang bagi pengajar BIPA saat memberikan ajaran nilai karakternya pada masyarakat. Saat muncul beberapa kasus pemaparan nilai berkaitan dengan kejujuran, amanah, dan lainnya, dalam karakter propetik justru muncul isu sensitif terkait korupsi dan beberapa kejahatan yang marak terjadi di Indonesia. Hal ini bukan
justru hal yang mudah bagi pengajar BIPA untuk mengarahkan pembelajaran BIPA ke arah yang baik. Apalagi dengan IT yang terus berkembang pesat, pembelajar BIPA dapat mengakses apapun berita dari media dan masa tentang Indonesia. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pengajar untuk dapat menyortir berita yang negatif mengenai Indonesia. Juga pengajar harus siap menghadapi berbagai pertanyaan dari pembelajar, terkadang sulit untuk dijelaskan. Jangan sampai pengajar juga turut memperburuk Indonesia. Yang pertama itu jumlah siswa yang sedikit dan terpancar wilayahnya memang merupakan tantangan tersendiri bagi guru. Pembelajaran juga dilakukan seminggu sekali, dan jika beberapa siswa tidak masuk, maka hal tersebut menyebabkan siswa yang masuk kurang bersemangat. Baiklah, itulah tantangan dalam BIPA. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Dion Anugrah yang telah menjelaskan tentang tantangan pembelajaran BIPA. Jadi, sini saya moderator akan menyimpulkan bahwa baik itu perkembangan pembelajaran BIPA, tantangan pembelajaran BIPA, peluang pembelajaran BIPA. Jadi itu sangat perlu bagi kita yang menguasai tentang pembelajaran BIPA. Jadi sangat berpeluang sekali bagi kita ketika calon guru ingin lebih mengeluarkan bakat dalam mengajarkan BIPA di luar negeri, karena itu sangat dibutuhkan. Karena orang di sana lebih sangat membutuhkan orang yang mengajar BIPA dengan jurusan yang khusus, sehingga dapat mempelajari berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, tantangannya kita harus belajar karena kita tidak sendiri dalam mengajarkan BIPA, karena setiap kita memiliki kemampuan berbeda-beda. Baiklah, itu adalah hasil dari makalah kami kelompok 1 tentang peluang dan tantangan pembelajaran BIPA. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.